Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan diisi ceramah dialogis kita oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Syatibi MA. Dan karena sifatnya dialogis, nanti kami persilahkan kepada para jamaah untuk bisa memberikan pertanyaan ataupun materi yang kurang paham dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Syatibi MA, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul 'Allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila sairil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama kita bersyukur dipertemukan dengan Ramadannya. Bersyukur lagi dipertemukan dengan subuhnya. Insyaallah kita iktikaf sejenak sambil bersilaturahim. Tak ada harapan lain kecuali pertama, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai bagian dari usaha kita untuk menambah kedekatan diri kita kepadanya. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Sebab diyakini betul logikanya, Allah baru bisa menambahkan nikmat kalau ada alasannya. Maka tak berlebihan kalau kita mengatakan tugas kita dalam hidup ini cuma satu: cari alasan sebanyak-banyaknya agar Allah menjadi punya alasan untuk Dia menambahkan nikmatnya. Kalau enggak ada alasan, gimana Dia mau menambahkan? Cuma alasan dimaksud dalam bahasa Al-Qur'annya ibadah. Itulah dia yang dimaksud wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata para mufassir, liya'budun artinya liyuwahhidun,
mentauhidkan. Salat ujung-ujungnya agar ketauhidan kita kepada Allah tambah kuat, tambah tebal. Puasa ujung-ujungnya takwa. Takwa adalah cermin ketauhidan. Agar ketauhidan tambah kuat, tambah tebal. Itu dia maksudnya liya'budun, liwahidun. Bahkan Imam Qushairi dalam bukunya Risalah Qushairiyah lebih hebat lagi. Liya'budun bukan cuma liwahidun, tetapi liya'rifun, agar kenal. Pertanyaannya, kita ini jamaah udah pada kenal Allah apa belum? Gitu. Ayo. Udah, itu pengantar. Bersyukur mendapat kepercayaan dari Masjid Al-Hidayah ya. Kebetulan kenal barangkali dengan Ustadz Sukron. Jadi saya dipanggil lagi. Terlepas dari itu semua, kita ini adalah memang khalifah Allah untuk menjadi asbab antara satu dan lainnya. Menjadi asbab bukan cuma antara manusia dan manusia untuk dia menurunkan kasih sayang, rahmat, hidayah dan pertolongannya, akan tetapi antara manusia dan semua makhluknya. Terasa apa enggak bahwa piaraan binatang yang kita senang itu menjadi asbab kita bersilaturahim dengan Allah? Terasa apa tidak bunga-bunga yang di depan rumah kita menjadi asbab kita bersilaturahim kepadanya? Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah bukan berkaitan dengan ketauhidan. Ketauhidan tidak ada. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Segitu saja. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Yang pertama ingin disampaikan, Adam itu bukan nama nabi. Adam itu jenis makhluk. Ada malaikat, itu jenis makhluk. Ada jin, itu jenis makhluk. Ada Adam. Terkait dengan Adam, Al-Quran ketika menyebutnya, memaksudkannya secara spesifik, maka dia menyebutnya kadang al-insan, manusia, kadang al-bashar, kadang an-nas, kadang al-abd, kadang bani Adam, termasuk khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertanyaannya, manusia apa binatang? Pasti manusia. Oleh karena itu Adam adalah jenis makhluk, namanya manusia. Kita ini semua disebut turunan Adam apa bukan? Bani Adam. Yang merasa bukan keturunan Adam boleh angkat tangan. Tuh enggak ada yang angkat tangan. Karena semuanya memang turunan Adam. Baru kemudian kata allama.
mengajarkan, allama mengajarkan, Allah mengajarkan siapa? Mengajarkan Adam. Siapa Adam? Kita semua. Manusia semuanya diajarkan oleh Allah. Diajarkan apa? Nama. Ini apa namanya? Masjid. Siapa yang ngajarin? Tidak ada ciptaannya yang tidak punya nama. Setiap nama pasti ada bendanya. Ada nama tanpa benda. Ada benda tanpa nama. Dari ujung rambut sampai ujung kuku ada namanya semua. Nama-nama yang ada di dalam tubuh kita, baik lahir, organ luar atau dalam, semua ada nama. Kita terbatas sekali mengenal nama-nama ciptaan Allah yang ada di tubuh kita bagian dalam. Karena diperlukan ilmu. Kita tidak punya ilmunya. Tetapi yang punya ilmunya itu diajarkan oleh Allah, yaitu dokter. Dia tahu, ya apa tidak? Pengalaman salah seorang peserta, ibunya udah usia lanjut, peserta di LBIQ, tiba-tiba nggak bisa ngitung. Habis satu, berapa? Nggak bisa. Ke dokter, ujungnya harus ke Singapura. Oh, ada saraf yang terjepit. Itu diberesin, bisa ngitung lagi. Lalu diberi nama, sarafnya saraf matematik. Nama bukan. Siapa yang ngajarin? Kembali ke pokok persoalan. Allah mengajarkan. Kata lain dari mengajarkan, memberi ilmu. Oleh karena itu seluruh ilmu, dari akar rumput sampai akar apa itu kalau lebaran banyak? Akar kelapa ya. Akar rumput sampai yang paling tinggi ilmunya atas dasar ayat ini. Bukan cuma yakin, memang bisa dibuktikan. Semuanya adalah dari Allah pada kata allama adama. Mengajarkan dan diberi ilmu. Kesimpulan berikutnya, tak ada sepotong manusia yang tak diberi ilmu. Yang tak diajarkan, ada apa tidak? Oleh karena itu memang kita harus mengoreksi diri ketika merasa saya nggak diajarin oleh Allah. Anak kita umur 3-4 tahun tuh udah bisa membedakan tuh ilmu. Antara apa ya? Antara es krim sama tempe goreng. Mana yang dia pilih? Ini pernah kecil apa enggak sih? Itu ilmu. Siapa yang ngajarkan? Ketika Allah menyebut dirinya dia mengajarkan, maknanya luas. Yang paling basic adalah diberi perangkat untuk bisa menerima ilmu sebagai informasi. Ada panca indera. Di atasnya ada akal. Akal potensi berpikir, alatnya ya otak. Ada manusia yang nggak punya otak. Semuanya punya. Yang ingin saya katakan pada allama adamal asma'a kullaha, dari sekian ilmu yang tak terhitung, hebat, luar biasa, menemukan teknologi paling mutaakhir, maka tak berlebihan kalau kita mengatakan yang paling hebat, paling dahsyat adalah ilmu Al-Quran. Ilmu tentang Al-Quran. Mulai dari bacanya, yang kurang baik menjadi lebih baik.
memahaminya, mengamalkannya. Maka Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tuh ada korelasi antara 'allama Adamal asma'a dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dalam artian seluas-luasnya. Bukan berarti mempelajari ilmu-ilmu yang lain dalam tanda petik keduniaan, dalam tanda petik. Tidak perlu, tidak lebih baik. Bukan. Tetapi kita lihat nanti titik baiknya apa dan kenapa Nabi bersabda man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mempelajari Al-Qur'an tidak berhenti di situ, wa 'allamah, ngajarin. Baru bisa Iqra 1 diajarin kepada yang belum bisa. Itu berbagi. Saya mohon maaf ya. Kalau ngomong aja pada batuk-batuk saya ini. Tapi kalau makan sate itu saya heran. Hilang batuknya. Pak Romli ada sate? Hah? Iya. Allama Adama al-asma. Kembali ke asma. Semua tadi orhan dalam ada namanya. Itu tidak mungkin bisa tahu nama-nama kalau tanpa ilmu. Oleh karena itu ayat tadi memberikan informasi seluruh ilmu pengetahuan itu dari Allah. Tak ada dikotomi. Ini ilmu dunia. Ini ilmu akhirat. Kan sebuah problem itu. Sehingga melebar menjadi ada amalan dunia, amalan akhirat. Kalau ke majlis taklim nih akhirat. Kalau ke mall nih dunia. Bangun masjid akhirat. Bangun jembatan bangun jembatan dunia. Pertanyaannya siapa itu yang membedakan? Maka pernah baca bukunya Muhammad Qutub At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Kalau kita masih begitu saja, ini dunia, ini akhirat, itu namanya musyrik. Karena menduakan. Islam datang satukan. Tak ada bedanya antara dunia dan akhirat. Enak sekali sebagai mukmin muslim. Ke kantor akhirat, ke masjid akhirat, ke proyek akhirat. Kemana saja bangun masjid akhirat sama. Bangun jembatan juga akhirat. Itu namanya tauhid. Dan dilatih kita agar sampai pada titik itu dalam semua ibadah-ibadah yang ada. Salat lihat lillah. Puasa lihat niatnya lillah. Zakat lillah. Bahkan haji lillahnya itu dalam ayat dikedepankan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahnya di depan. Bahkan kata yang disebut manusia itu an-nas. Kata para pakar bahasa ketika Allah menyebut manusia dengan kata an-nas adalah manusia secara sosiologis. Apa maknanya dalam konteks haji? Haji jangan berdimensi vertikal saja, tetapi juga harus berdimensi manusia. Maka manusia disebut di situ dengan kata an-nas. Walillahi 'alan nas. Apa artinya
ketika di tanah suci merasa dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah. Saking dekatnya air mata bercucuran tak terasa. Dan ketika ditanya kenapa menangis, gak ada yang bisa jawab. Gak tahu. Itu nikmat tertinggi adalah dekat dengan Allah. Akhirnya emangnya disuruh dekat dengan Allah saat di tanah suci saja. Lalu pulang ke tanah air boleh lupa. Tidak bisa, harus semua ibadah seperti itu. Salat, salam ke kanan, salam ke kiri. Itu sejahtera, selamat. Tetangga yang di kanan, tetangga yang di kiri, dan seterusnya. Dari rumah kita sampai ke ujung dunia. Kan gitu sebenarnya. Pada kata khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, bukan saja ilmu itu dari Allah tadi wa 'allama Adama, tetapi ada kesan harus berbagi. Mengajarkan berbagi bukan? Ketika saja dinyatakan awal tak ada di antara kita yang tak berilmu, maka setelah dan harus disadari, setelah disadari harus berbagi. Kalau enggak berbagi nanti ditanya, kenapa enggak berbagi? Udah pada bisa jawab apa belum? Oleh karena itu tidak bermaksud apa-apa kecuali berdirinya saya bagian dari berbagi. Andai kata nanti ditanya oleh malaikat, oleh Allah, insya Allah dia menyaksikan dan semua kita juga disaksikan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Temanya masjid kalau nggak salah. Saya tidak punya kapasitas terkait dengan sejarah masjid. Maka dalam konteks berbagi, mencoba, dan kebetulan saya bisanya cuma fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jangan disamain sama Profesor Sukron ya. Saya mah dikit, dia mah banyak. Tinggi, ilmunya luar biasa itu. Oleh karena itu dalam konteks itu dia harus berbagi ya. Kalau enggak berbagi seret dari rumahnya itu. Ayo cepetan. Tungguin sama jamaah gitu kurang lebih. Disiplin saya cuma bahasa. Nih lihat. Masjid. Insya Allah paham. Tempat sujud. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, izqulna lil malaikatis judu. Malaikat pada sujud kepada Adam. Pertanyaan, udah kebayang? Ini malaikat semua, di depan ada Adam, usjudu li Adamah, pada nunduk gitu. Kalau kata Muhammad Abduh, selama Allah tak memberikan informasi, gambaran kayak apa sujudnya malaikat kepada Adam, maka kata Muhammad Abduh termasuk apik. Jangan coba-coba membayangkan, merekayasa. Sebab banyakkan salahnya. Oleh karena itu pendekatan bahasa insya Allah membantu. Usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Sujud artinya taat. Sujud dalam konteks sholat atau sujud syukur, sujud tilawah, simbol. Simbol apa? Taat. Kalau dipahami sujud adalah simbol taat, lebih dalam lagi pertanyaannya, emangnya disuruh taat kepada Allah yang menciptakan, memberikan segala kebutuhan kepada kita cuma waktu sholat saja, gitu kurang lebih.
Kurang lebih seperti itu. Maka tidak ada muslim yang berbuat kerusakan. Tidak ada. Saking tidak adanya dipastikan, maka muslim-muslim yang soleh tak mungkin berbuat kerusakan. Allah nisbatkan kepada namanya yaitu Ar-Rahman. Maka disebut di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sujudlah dipaham. Tempat sujud di masjid, tempat taat. Tempat taat maksudnya tempat latihan taat. Latihan keluar terus dipraktekkan. Insya Allah kebayang. Oleh karena itu seorang penulis namanya Dr. Ahmad Muhammad Salim. Dalam bukunya Risalatus Shalah, hakikat salat adalah yang setelah salam. Kalau dari takbiratul ihram sampai salam, latihan. Latihan jujur, latihan disiplin, latihan mentauhidkan. Maka prakteknya di luar. Oleh karena itu, hakikat salat adalah yang setelah salam. Hakikat puasa yang setelah maghrib. Hakikat Ramadan yang setelah Ramadan. Hakikat haji yang setelah pulang ke tanah air. Dan hakikat hidup adalah yang setelah mati. Ini mah hidup-hidupan. Kenapa? Karena akan mati. Tetapi hidup yang setelah mati, mati lagi apa enggak? Kalau mati lagi enak. Itu yang diangan-angankan oleh orang-orang yang masuk neraka. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku jadi abu. Nikmat. Maka menjelaskan mati adalah nikmat. Contohnya itu. Mereka yang masuk neraka berangan-angan. Andai kata aku jadi abu. Kembali ke masjid. Pertanyaan. Ini masjid. Itu yang di jalanan masjid bukan? Ayo, penting. Oleh karena itu, apa itu masjid? Masjid adalah tanah, bukan bangunan. Tanah. Tuh harfiahnya. Oleh karena itu Nabi bersabda, kullu ardillah masjid. Semua bumi Allah itu masjid. Itu harfiah dari kata usjudu, sujud taat. Pertama, tempat ketaatan. Mana ada tanah yang kita boleh tidak taat kepada Allah? Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, tempat ketaatan apa bukan? Kullu ardillah masjid. Arti luasnya, arti dalamnya itu. Apa arti sempitnya? Kita boleh sholat selama memenuhi syarat. Syarat sholat harus suci. Bajunya, pakaiannya, badannya, tempatnya. Oleh karena itu tempat-tempat najis jangan bilang masjid. Tanah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian sebelum sampai di Madinah, di mana ya yang dia bangun masjid? Masjid apa namanya yang pertama? Kuba. Apa udah dalam bentuk bangunan? Cuma digaris tanah itu. Kasih parit untuk menghalangi masuknya binatang buas, kurang lebih begitu. Udah masjid. Udah mas. Jadi bukan bangunan. Lebih hebat dan meyakinkan lagi, yaitu ayat Al-Quran yang bercerita tentang Isra Mi'raj. Disebut kata Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Itu Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Pertanyaan, Masjidil Haram saat Nabi diisrakan, dimi'rajkan, apa sudah ada bangunan? Belum ada. Oleh karena itu Pak Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat itu hukumnya sudah masjid. Sudah masjid.
komplek baru dibangun, mendesak masjid, tapi belum ada duit. Udah kita garis saja, tuh udah masjid. Ketika sebuah tempat statusnya sudah masjid secara istilahi, maka hukum-hukum kemasjidan menjadi berlaku. Harus dijaga kesuciannya. Hal-hal yang dilarang dalam masjid itu yang menjadi berlaku walaupun belum ada bangunannya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Bentar lagi ya. Udah pada kesemutan loh. Belum. Boleh kesemutan, gak dilarang. Oleh karena itu kemudian kalau kita lihat buku-buku fikih, maka ketika cerita tentang masjid harus ada dua yang dipahami. Pertama, lughawi, menurut bahasa semuanya masjid. Di mana saja kita boleh. Di rumah kita, di dapur kita boleh sholat nggak? Boleh, karena masjid. Lughawi. Tetapi yang penting dalam konteks ini adalah yang istilahi atau paling tidak membedakan antara yang lughawi dan yang istilahi secara terminologis, yaitu bangunan yang sengaja diniatkan untuk masjid. Dalam fikih klasik, ciri masjid itu bisa dipakai Jumat, tetapi namanya fikih kemudian bergeser di terminal. Boleh nggak Jumat? Boleh, tetapi statusnya bukan masjid dalam konteks istilahi. Apa diantara pembedanya? Pertama, sedang berhadas besar, nggak boleh masuk masjid. Kecuali terpaksa, awadiru sabil, terpaksa. Terpaksa kebayang nggak? Dalam kasus yang ada, dari sebelah kanan masjid, pengen ke sebelah kiri, nggak ada jalan, kecuali harus lewat masjid. Itu dia terpaksa. Sedang berhalangan lewat cepat-cepat. Oke? Cirinya itu. Masjid istilahi sedang berhadas besar nggak boleh. Sekaligus membedakan antara masjid dalam sabda Nabi, kullu ardillah masjid. Di rumah kita, di dapur mundar-mandir, sedang berhalangan. Coba, andai kata masjid dalam hadis tidak dibedakan dengan umpamanya innama ya'muru masajidallah. Luar biasa dahsyat problemnya. Yang sedang berhalangan nggak boleh di rumah karena rumah masjid, nggak boleh di jalanan karena di jalanan masjid. Ujung-ujungnya ntar dia naik pohon kelapa. Lah pohon kelapa adanya di mana? Di tanah juga. Penting apa tidak? Yang kedua, masjid dalam artian terminologis seperti sekarang ini cirinya i'tikaf. I'tikaf di masjid. Masjid yang dalam ayat innama ya'muru masajidallah. Ini dia masjid. Di rumah i'tikaf boleh apa enggak? Tuh, bukan tempat i'tikaf. Oke. Yang berikutnya ciri masjid membedakan bahasa dan terminologis itu yaitu i'tikaf. Tadi udah i'tikaf ya. Salat tahiyat masjid. Tuh, kalau saja kita dalam hal ini, ini juga masjid, boleh di jalan dan tahiyat masjid. Boleh. Itu yang membedakan. Dan yang terakhir kembali ke firman Allah, wa 'allama Adamal asma, nama. Tak ada benda kecuali ada nama, tak ada nama kecuali benda. Pertanyaan, antara nama dan benda menyatu apa berpisah? Saya sebut bulan, itu nama. Bendanya mana? Oh, di langit, berpisah. Matahari, saya tulis di papan tulis. Bendanya mana? No, di langit. Apa maknanya? Berpisah.
Muhammad Abduh di dalam tafsirnya ketika menjelaskan terkait nama, kita haus, terus zikir 1000 kali, air, 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 hilang gak rasa haus? Kenapa? Nama dan benda berpisah. Diganti zikirnya. Api, api, api. Angus nggak lidah? Nama dan benda berpisah. Yang ingin disampaikan, jangan bayangkan kayak begitu ketika berzikir menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Syakur. Masukkan ke dalam pikiran, dia memang dia, namanya dia, zatnya adalah dia. Jangan bayangkan berpisah antara namanya dan zatnya, seperti halnya ciptaan-ciptaannya. Tidak berlebihan kalau masjid ini sebagai tempat berzikir. Oleh karena itu, sejak mungkin bisa kemarin atau sekarang, kayak begitu zikirnya. Zikir yang disebut adalah kalimat thayyibah. Maka ketika zikirnya kayak begitu di masjid, karena temanya masjid, dihubungkan dengan masjid, persis seperti yang Allah firmankan. Zikir-zikir yang kita sebutkan penuh dengan penghayatan makna, itu naik membumbung tinggi ke atas, mendekat kepada Allah. Dan ketika sudah mendekat, rohani kita yang membumbung lewat zikir itu baru minta, ya Allah. Apa kata Allah? Wa yas'adu ilaihil kalimut thayyib. Membumbung tinggi ke atas zikir-zikir kalimat thayyibah yang kalian sebutkan. Tentu dengan penghayatan. Baru kemudian minta setelah dekat. Oleh karena itu berapa banyak budaya masyarakat kita sebelum berdoa berzikir. Iya apa tidak? Tahlil, tahmid, tasbih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya. Umumnya buat kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih amat kepada Dr. Ahmad Satibi. Tadi karena sifatnya dialogis Pak Kiai, ini ada beberapa pertanyaan barangkali dari jamaah, ya saya batasi 2 sajalah. Itu kami persilahkan kepada jamaah sekarang yang ingin ada bertanya, dipersilahkan. Dari kanan kiri saya ada sampai 2 deh. Ada Pak, Ibu? Ada bertanya? Pak, silakan. Tentang penjelasan tadi oleh Bapak disebutkan bahwa zikir itu harus menghayati gitu. Tapi bukankah sebenarnya manusia itu secara asmaul husna itu duplikat Allah? Jadi walaupun kurang menghayati juga mungkin sampai juga. Saya belum. Diulangi Pak, diulangi Pak. Ulangi Pak. Belum ini, kita juga mungkin Bapak bisa. Ini saya agak Iya. Begini Pak, bukankah sebetulnya secara nama-nama Allah, manusia itu duplikat Allah? Ada sifat Rahman, ada sifat Rahim, ada sifat Sabar. Iya. Sehingga sebetulnya pun kalau umpamanya kita tidak menghayati banget, sampai juga kan kepada Allah. Karena kita ini ada duplikatnya Allah di dalam nama Allah. Terima kasih. Langsung saja.
Itu banyak manusia-manusia yang nggak sampai kepada Allah. Bahasa teknisnya tidak beriman. Bahasa teknisnya lagi yaitu kafir gitu kurang lebih. Pada dirinya ada asma Allah apa tidak? Asma Allah dimaksud barangkali ini ya. Allah berbeda dengan ciptaannya. Selalu ayat yang dikedepankan, laisa kamislihi syai'. Tak ada satupun yang serupa dengannya. Bahkan bukan begitu terjemahannya. Jangankan serupa kepadanya, yang serupa kepada yang mirip kepadanya saja enggak ada. Karena ada ka, ada misli. Jangankan serupa kepadanya, yang serupa kepada yang mirip saja, andai kata ada yang mirip, itu enggak ada. Itu dahsyatnya struktur kalimat Al-Quran. Tapi kata para pakar teologi, kajian teologi, jangan berhenti di situ. Terus ayatnya, wa huwas samiul basir. Kita mendengar enggak? Dengar. Allah mendengar enggak? Dengar. Sama dong. Sehingga unik Allah itu. Potongan ayat namanya tanzih. Allah harus berbeda. Potongan berikutnya tasbih. Allah menyerupai. Apalagi lebih jauh di dalam diri kita ada Allah apa tidak? Itu lebih dahsyat lagi. Harus dikakui ada. Usia 120 hari ditiupkan ruh siapa? Walaupun minnya debatable gitu ya Ustaz Syukran itu yang paham betul. Ruhku fanafaktu fihi min ruhi ditiup. Oleh karena itu ada potensi kita menyatu dengan Allah. Bukan dalam artian fisik. Tetapi dalam artian yang non fisik. Yaitu ruhnya itu yang menyatu. Baru kemudian kepada pertanyaan. Betul ada nama Allah. Ada nama-nama Allah mendengar, melihat, mengetahui. Dan selanjutnya itu. Cuma bisa kenal kepada Allah kuncinya iman. Bahkan potensi iman yang pertama sekali itu diberikan oleh Allah. Namanya fitrah. Kalau saja fitrah itu tidak dijaga. Ya otomatis dia menjadi gak kenal Allah. Banyak buktinya yang gak kenal Allah. Yang tidak kenal Allah pun fitrah, potensi kenal kepada Allah itu tetap ada, dijaga. Itu yang dimaksud la tabdila li khalqillah, zalika dinul qayyim. Enggak pernah berganti. Ada fitrah itu dicontohkan secara vulgar oleh Al-Qur'an. Tuh, Firaun juga betapa dia ngaku Tuhan, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan tetap ada. Tetapi apa artinya kalau tak muncul buktinya tak beriman? Sehingga ketika mengembuskan napas terakhir di lautan yang dimana dia ditenggelamkan, Al-Quran merekam pengakuannya. Aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Bersyukur kita bukan cuma punya asma-asma Allah, tetapi juga kita beriman. Oleh karena itu punya modal luar biasa untuk kenal dan dekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Masih ada. Silakan kalau ada satu lagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fisik masjid. Ketika tempat ibadah lain berubah menjadi masjid, apakah itu tetap merupakan suatu masjid yang tetap kita harus secara ontologis kita tuh memang benar-benar ini adalah tempat ibadahnya orang Islam. Misalnya di Eropa ada beberapa gereja yang menjadi masjid. Begitu Pak. Bagus sekali. Masjid tanah diniatkan untuk masjid jadi itu masjid. Oke, jadi masjid harus dijaga kesuciannya, harus
hukum-hukum masjid sudah mulai berlaku. Tak ada bedanya dengan sebuah bangunan gereja dibeli kemudian dijadikan masjid. Sama dan sebangun. Jadi masjid. Bahkan kalau boleh ditambahkan, ini juga di tengah masyarakat ada banyak salah paham. Masjid semuanya itu jami'. Kalau ada masjid ghair jami' merujuk kepada fikih alal mazahibil arba'ah yang pernah dibaca, benar-benar dibangun sendiri. Dibangun sendiri bukan kayak model begitu, begini bukan. Apa itu? Punya rumah besar sekali, yang bersangkutan meniatkan sebuah ruangan untuk masjid. Kalau dia niatkan untuk dirinya saja, berlaku hukum-hukum masjid buat dia bisa iktikaf di situ, dia tahiyat masjid di situ, dia tak boleh tidur bersama istrinya di situ. Itu dia namanya masjid ghair jami, hampir tidak dijumpai. Kalau saat itu dia bangun sebagai masjid diniatkan bukan cuma untuk dirinya tapi bersama istrinya, maka bagi istrinya juga harus memperlakukan. Dia itu boleh iktikaf. Ketika berhalangan nggak boleh dia masuk situ. Dan itu tak berlaku bagi yang lain. Satu lagi, budaya Indonesia membedakan antara masjid dan musola. Iya atau tidak? Musola secara terminologis yang disebutkan oleh hadis Nabi dalam konteks kurban. Siapa punya uang tapi tak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan deketin musola kami. Musola pada waktu itu adalah sebelah mana dekat Masjid Nabawi, tempat Nabi sholat Idul Adha, itu maksudnya. Tapi kita membedakan. Oleh karena itu dalam budaya juga, terminologi juga memang beda. Di musola ada tahiyat musola apa enggak ya? Enggak ada. Ada iktikaf di musola apa enggak? Enggak ada. Enggak apa-apa. Tapi Jumat boleh enggak? Dalam kondisi terdesak, orang di terminal aja boleh. Banyak sekolahan-sekolahan juga dalam rangka mendidik siswanya, salat Jumat di sini saja. Itu pergeseran fikih, wallahu a'lam bishawab. Jadi niat penting. Ada lagi, udah ya. Udah siang, saya juga belum sarapan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Dr. Haji Ahmad Hatibi yang telah melakukan tausiah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemahaman kita, penjelasan buat kita semua dan jadi mengerti yang sebelumnya kita belum tahu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup bersama tausiah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Qur'an nabiyina Muhammad, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.